Besti, perkenalkan namaku Adelia Sulahmat dengan NIM 211510901901020. Hai Besti, perkenalkan saya Ali Kutsiananta dengan NIM 2115110901072. Hai Besti, aku Sucini Istiqomah dengan NIM 2115110901027. Hai Besti, namaku Elizia Floren Wadana dengan NIM 2115109001068. Petani mengusahakan lahannya secara intensif dengan menggunakan berbagai input yang diharapkan dapat memberikan hasil maksimal. Usaha tersebut kini berkontribusi timbulnya berbagai macam masalah yang menurunkan kualitas maupun kuantitas hasil tanaman. Hama dan penyakit merupakan salah satu masalah penting bagi produktivitas tanaman, apalagi dibudidayakan di lahan basah. Keadaan lingkungan dan iklim yang tidak menentu menjadi faktor pendukung meningkatnya serangan penyakit. Hama dan penyakit tanaman semakin merusak apabila hidup pada kondisi lingkungan yang sesuai dengan kebutuhannya. Kondisi lahannya lembab dan kondisi lahan yang kering, serta budidaya tanaman dengan teknik yang kurang tepat seperti monokultur yang berkepanjangan, dan penggunaan bahan kimia seperti pupuk dan pestisida yang tidak tepat juga berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan populasi hama dan penyakit. Hal ini menumbuhkan adanya dinamika populasi hama dan penyakit pada areal tanaman. Hai Besti, di sini kami sebagai tim EcoCure akan memberikan tips and trik terkait bagaimana sih cara pengendalian hama dan penyakit tanaman dengan menggunakan bahan alami. Sebelumnya kalian udah tahu belum sih apa itu pengendalian hama dan penyakit tanaman dengan menggunakan bahan alami? Nah Besti, pasti dari kalian ketika melakukan budidaya, pasti kalian menemukan terkait hama dan juga penyakit, di mana hama dan penyakit ini harus dilakukan terkait pengendaliannya. Apa sih itu pengendalian? Pengendalian ini merupakan tata cara ataupun teknik untuk mengurangi terkait hama dan penyakit, di mana di sini kita harus menggunakan terkait sistem pengendalian secara terpadu. Untuk penyakit pada tanaman biasanya ditandai dengan daun yang mengering ataupun batang yang menjadi rapuh. Salah satu contohnya yaitu pada tanaman padi. Nah Besti, jadi pengendalian hama dan penyakit ini yang secara alami itu begitu penting ya. Nah berikut terdapat manfaat jika kita menerapkan pengendalian hama dan penyakit secara alami. Adapun beberapa manfaat dari pengendalian hama dan penyakit secara alami, di mana yang pertama dapat menjaga dari keseimbangan ekosistem, 2. mengurangi dari pencemaran lingkungan, 3. menghasilkan produk pertanian yang lebih sehat, dan yang keempat, biaya yang lebih rendah. Bagaimana solusi dan tata cara menerapkan pengendalian hama dan penyakit tanaman secara alami? Nah, begini solusinya. Solusi dan tata cara pengendalian hama dan penyakit tanaman dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni sebagai berikut. Yang pertama, memastikan benih tanaman yang akan digunakan dalam kondisi yang baik. Cara untuk memastikan kondisi benih tanaman yang akan digunakan dalam kondisi yang baik dapat dilakukan melalui cara perendaman benih. Yang kedua, melakukan persemaian dengan baik. Ketiga, mempersiapkan lahan yang akan digunakan. Persiapan lahan ini meliputi pembersihan lahan dan pengolahan lahan untuk memastikan lahan yang akan digunakan tidak terdapat bibit penyakit pada tanah dari tanaman sebelumnya. Yang keempat, melakukan perawatan secara rutin. Perawatan ini dapat dilakukan dalam bentuk pemberian pupuk dan pestisida. Terdapat berbagai jenis hama dan penyakit tanaman yang mudah kita temui di wilayah sekitar kita, utamanya di wilayah pekarangan ataupun lahan sawah. Salah satu contohnya yaitu belalang dan ulat bulu. Itu saja yang bisa kami sampaikan terkait edukasi pengendalian hama dan tanaman secara alami. Bisa kepoin Instagram kami di bawah ini.
Tim EcoCure Ramah lingkungan.